Sebenarnya dan sejujurnya Reza masih betah di hotel milik Daddy Zaidan, apalagi gratisan. Tapi hati kecilnya benar-benar merindukan Reo. Sudah 4 hari dia tak bertemu. "Dek, kamu marah nggak jika kita pulang?" tanya Reza pada Safira. "Tidak kak, honeymoon itu kan hanya ucapan simbol saja. Kita bisa lakukan lagi di rumah kan?" Reza tersenyum. "Benar," kata Safira. Masih memakai mobil Rifat, Reza langsung melajukan mobil ke rumah Papa Herman. Reza bermaksud langsung menjemput Reo. Papa Herman dan istrinya menyambut Reza dan Safira dengan ramah. Tak ada tatapan kebencian ataupun tak suka pada Safira, karena statusnya yang menggantikan cinta. "Pelit amat sih Reza, baru juga 4 hari, gerutu Papa Herman. "Reza kangen, Pa," ucap Reza sambil menggelitik perut Reo. Bayi montok itu langsung tertawa geli. Tangan dan kaki Reo bergerak-gerak, tanda dia senang melihat dadinya kembali. Setelah mengobrol sebentar, mereka pulang ke rumah Papa Gibran. "Kenapa tak kasih kabar jika mau pulang hari ini, Reza?" gerutu Mama Santi. "Memangnya kenapa? Apa Reza perlu izin dulu untuk pulang ke rumah?" "Ngomong apa?" umpat Mama Santi. "Ya setidaknya Mama ada persiapan gitu. Masa untuk menyambut Safira?" "Tak perlu repot begitu, Ma. Safira bukan tamu," ucap Safira mendahului Reza. "Iya, biasa aja lagi, nanti seperti mertua dalam novel. Baik di awalnya saja, setelah itu jadi mertua julid." Semua yang ada di ruangan itu menatap Reza tajam. "Tak ada yang begitu di rumah kita, Reza. Dunia halu neng Wina semuanya mertuanya baik-baik," tarang Papa Gibran. "Iya, sembarangan aja ngomong," sambung Mama Santi. Setelah obrolan santai, Reza mengajak Safira ke kamarnya untuk istirahat. Safira mengikuti hingga ke lantai 2. Reza melihat Safira menatap pintu kamar Kaisan yang tertutup. "Itu kamar Kak Kaisan. Kau kenal tak?" Safira menggeleng. Reza tertawa. Istrinya itu memang jarang nonton televisi. "Dia kakak tertuaku, kini sedang di penjara." "Di penjara kenapa?" "Kasus narkotika. Dia pemakai sabu-sabu. Tapi alhamdulillahnya dia tertangkap saat telah taubat." "Kasian." Reza tersenyum. Tak ada gurat menghina di wajah Safira. Safira tak mau menarik kesimpulan negatif pada semua kejadian, karena setiap perbuatan ada sebab akibatnya. "Dek, kamu keberatan tidak jika Reo sekamar sama kita? Soalnya kakak terbiasa sekamar dan saat ini kakak belum siap jika tidur terpisah. Nanti jika Reo umur 2 tahun baru kita pisah." "Tak apa, Reo juga masih kecil." Safira meraih Reo yang diletakkan Reza di atas tempat tidur. Reza menyiapkan air hangat untuk mandi Reo. "Dek, tolong bukain pakaian Reo," teriak Reza dari kamar mandi. "Sip," ucap Safira. "Mandi dulu ya anak Umi." Reza tertawa mendengar ucapan Safira menyebutkan diri Umi. Reza setuju. Dengan begitu sebutan Mami khusus untuk Cita saja. Safira mengamati Reza yang sedang memandikan Reo sambil belajar. Bahkan letak sabun dan sampo Reo Safira amati. Setelahnya Reza memakaikan minyak telon. Bedak bayi dan pakaian Safira terus mengamati. Dalam hati Safira memuji kepiawaian Reza dalam merawat Reo. "Kak, boleh adik bertanya?" "Mau tanya apa?" "Kapan ibunya Reo meninggal?" Sesaat gerakan Reza terhenti. Safira memang belum pernah bertanya hal itu. "Namanya Cinta. Dia meninggal saat melahirkan Reo. Melihat Reo pun dia belum pernah." "Astagfirullahalazim, kasihan sekali. Maaf ya kak, adik jadi tanya-tanya." "Tak apa, seharusnya kakak yang ceritakan." Safira melihat kesedihan di wajah Reza. Dia yakin jika Reza belum bisa melupakan Cinta. Tapi Safira tak peduli. Cinta bukan ancaman untuk rumah tangganya. Dia percaya Reza bisa menentukan sikap sebagaimana mestinya. Buktinya selama ini Reza tak pernah membahas tentang cinta sekalipun dengan Safira. Safira menggendong Reo setelah rapi, sementara Reza membuatkan susu. Safira menggelitik Reo hingga membuat Reo tertawa. Seketika tawa Reo langsung menular pada Safira. Reo memang bukan anaknya,
Tapi melihat kasih sayang Reza dalam menjaga Reo membuat Safira mengagumi Reza. Dalam hati, Safira berjanji akan menyayangi Reo seperti anak kandungnya sendiri. Sini biar adek yang kasih susunya. Yakin? Yakin dong, tolong deh kak, jangan ragukan rasa sayang Safira untuk Reo. Selalu tanya-tanya dulu. Kakak cuma takut Reo bikin kamu risih. Astagfirullahalazim, ngomong apa sih? Safira ini ibunya, titik. Sana Ki mandi biar otaknya segar. Reza hanya nyengir. Diciumnya sisi kepala Safira lalu ke kamar mandi. Safira menyiapkan pakaian kerja untuk Reza. Hari ini Reza mulai bekerja. Malu dia pada Papa Gibran. Lagi pula nanti Reza akan cuti lagi saat holiday ke New Zealand. Tiket liburan hadiah dari Tuan Thompson. Safira mengambilkan dasi Reza lalu memakaikannya. Reza tersenyum di saat begitu dia bisa puas-puas menatap Safira. Dek, apa? Kamu kapan kuliah lagi? Nanti hari Senin tanggung. Dek, apa lagi? Kamu mau langsung punya anak enggak? Jika mau kakak tak melarang. Safira melirik Reza. Safira mengerti Reza hanya ingin berusaha agar Safira senang dengan pernikahan mereka berdua. Kakak marah enggak jika adik mau menunda dulu? Kasihan Reo masih kecil. Nanti jika Reo sudah agak besar baru kita punya anak. Sungguh Reza terharu mendengar jawaban Safira. Safira tak hanya cantik wajahnya, tapi juga hatinya. Terserah kamu, kakak nurut. Widih, pengantin anyar, sapa Pak Budiman sambil membukakan pintu mobil Reza. Masih mobil Rifat. Reza hanya tersenyum. Dia langsung saja memberikan kunci mobil pada Pak Budiman agar mengurus mobil Rifat. Taruh mobil ini di tempat aman ya, di parkiran mobil Papa. Hari ini Papa libur kerja, awas lecet. Tenang saja, tak berani aku bikin mobil Dokter Rifat lecet. Anti peluru ini. Kok tahu? Di kota ini cuma dia yang punya. Lagi pula mobil ini sering dipakai Pak Juna kan untuk jemput Pak Reza dulu. Iya, Reza langsung pergi. Hatinya tiba-tiba berdenyut sakit. Luka kehilangan Juna tak pernah mengering. Juna, semoga kau mendapatkan bidadari surga di sana. Aku di sini sudah bahagia. Aku yakin kau pasti nangis guling-guling jika tahu aku menikah dengan wanita secantik Safira. Aku masih laku walaupun duda. Batin Reza sambil mengusap air matanya di dalam lift. Kesedihan Reza makin berlipat saat melihat tumpukan berkas. Pendapatan mengalami penurunan. Astagfirullahalazim, gumam Reza. Hisyam menatap pilu. Muka Reza sama kusutnya dengan Pak Gibran jika menatap laporan keuangan. Sabar, Allah pasti mendatangkan rezeki tak terduga. Buktinya sampai sekarang Sky Corporation masih bisa beroperasi walaupun ngesot. Reza tertawa mendengar ucapan Hisyam. Ucapan receh tapi sangat bermakna. Ucapanmu mengingatkan aku pada Juna. Dia terus-menerus berpesan padaku dulu. Tak usah takut miskin, jika kita adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Rezeki manusia sudah ada porsinya masing-masing. Walaupun nangis jus ataupun nangis es teler, tetap saja yang bukan rezeki tak akan mendekat padamu. Fix, Juna banget itu. Pinter, nasihat Juna memang bukan kaleng-kaleng. Puji Hisyam. Waktu dia meninggal bukankah bertepatan dengan istrinya melahirkan? Aku kepo mau lihat anaknya. Pasti sehebat Juna. Telepon di meja Reza berdering dari resepsionis jaga di lantai 1. Ada perwakilan dari perusahaan The Zone ingin bertemu Pak Reza. Apa bisa? Reza mengerutkan alisnya. Berpikir. The Zone, gumam Reza. Itu perusahaan milik orang tua Rangga. Apa Dedi Zaidan ya yang merekomendasikan Sky Corporation padanya? Tuh kan, jika rezeki tak akan lari kemana, ucap Hisyam dengan tawa. Dia selalu senang saat perusahaan itu mendapatkan klien yang tak terduga begitu, membuat perusahaan itu tetap bisa beroperasi. Reza ikut tersenyum seperti Hisyam. Ya bisa, antar dia ke ruangan saya sekarang, jawab Reza. Reza menarik napas lega saat perusahaan The Zone akan memakai jasa Sky Corporation untuk mengirimkan barang produksi mereka ke beberapa negara.
Walaupun hanya 3 bulan sekali, tapi sudah lumayan menambah pemasukan, agar keuangan kantor tak menombok gaji karyawan. Alhamdulillah, ya Allah, ternyata diberikan rezeki yang sedikit demi sedikit begini nikmat bahagianya lebih terasa. Di saat butuh datang rezeki. Ucapan Reza membuat Hisham tertawa. Telepon kembali berbunyi dengan cepat. Reza menyambutnya. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Tuan Thompson. Jawab Reza dengan sangat antusias. Ada apa sampai Tuan telepon saya langsung? Kebetulan saya lagi tak ada kerjaan, makanya saya telepon langsung. Saya mau menyampaikan mengenai tiket liburan itu. Tanggal berangkatnya 2 minggu lagi selama 10 hari. Jadi Pak Reza bisa menyusun planning kerja dari sekarang dan menyiapkan paspor. Untuk uang jajannya nanti akan ditransfer oleh Pak Agus langsung ke rekening Pak Reza. Tawa Reza langsung menyungging lebar. Tentu Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuan Thompson semakin sukses, panjang umur dan sehat selalu. Berlinang air mata Tuan Thompson. Doa sederhana yang diucapkan oleh anak kandung terasa seperti hujan di dahaga hatinya yang telah kering sejak lama. Makasih Nak Reza. Sudah seharusnya saya mendoakan orang sebaik Tuan Thompson. Siang itu juga Reza langsung mengurus paspor untuk Safira agar saat berangkat sudah selesai. Senyum Reza mengudara saat ada laporan dari M-Banking. Tanda ada uang masuk ke rekeningnya. Cepat-cepat Reza membukanya. Kepo dia pada nominal yang akan dikirim oleh Tuan Thompson. Masya Allah, Tuan Thompson benar-benar orang kaya yang baik hati. Duit segini cukup untuk liburan di New Zealand 2 bulan, ucap Reza. Reza langsung menelepon Tuan Thompson untuk mengucapkan terima kasih. Hingga panggilan itu berakhir, Tuan Thompson masih dilanda bahagia. Doa dari Reza berputar-putar terus di kepalanya. Pak Agus ikut tersenyum melihat binar bahagia di wajah Tuan Thompson. Tolong kau atur keberangkatanku ke New Zealand dan menginap di hotel yang sama dengan Reza. Hah? Mata Pak Agus membulat. Jangan kaget begitu. Aku mau lihat dia liburan. Aku mau ngasuh Reo biar Reza bisa menikmati honeymoonnya bersama Safira. Tuan memberikan kado itu padanya dengan alasan Tuan sibuk tak bisa ke sana. Akan sangat mencurigakan jika dia melihat Anda di sana. Katakan saja aku ada kerjaan mendadak di sana. Pak Agus meringis. Sungguh alasan tak masuk akal. Kerjaan apa coba dilakukan Tuan Thompson di area wisata begitu? Tapi Pak Agus menurut saja. Dia tak mau merusak kebahagiaan Tuan Thompson. Safira mendatangi tempat kuliahnya. Dia minta izinnya diperpanjang karena akan liburan ke New Zealand. Ah, ngiri bener aku. Kapan aku bisa ke New Zealand ya? Ucap Desi dengan mulut mengerucut. Alhamdulillah Kak Reza dapat rezeki. Semoga kau juga dilancarkan rezekinya ya, jawab Safira. Amin. 2 koper pakaian sudah dimasukkan Reza ke dalam mobil. Masih mobil Dr. Rifat. Safira meletakkan tiket dan paspor ke dalam tas kecilnya. Setelah berpamitan mereka berangkat ke bandara. Bayu, kau sibuk tidak? Tanya Reza pada pengawal Rania. Kenapa tanya-tanya? Reza tertawa. Bahkan Bayu pun sudah lupa jika satu mobil Dr. Rifat masih ada padanya. Aku mau kembalikan mobil punya Dr. Rifat. Kalau mau kembalikan ya antar ke sini. Kenapa tanya kesibukanku? Bingung kan Bayu jadinya. Begini, aku sekarang mau ke bandara. Mau holiday ke New Zealand. Nah, aku mau minta tolong kau temui aku di bandara. Dasar sapi udah minjem gak mau kembalikan. Reza tertawa. Kau mengingatkan aku pada Juna. Cuma dia yang berani ngatain aku sapi. Pokoknya aku tunggu di bandara. Jangan telat. Bayu mendelik sebal saat telepon langsung diputuskan oleh Reza. Karena Rania sedang ada di luar dan butuh pengawalan, Bayu meminta Shirley yang mengambilkan mobil itu ke bandara. Di mobil tawa Reo sungguh berbeda. Seakan dia tahu jika dia akan dibawa liburan. Senang amat anak Dedi, ucap Reza. Hati anak itu sensitif. Dia tahu saat orang tuanya sedih dan bahagia, jawab Safira. Hati suami juga sensitif,
Kakak tahu saat ini adik juga bahagia. Kakak jangan ngejek begitu, adik memang lagi seneng. Ini pertama kalinya adik keluar negeri. Alhamdulillah kakak senang karena menjadi orang pertama yang ajak kamu ke luar negeri, walaupun hanya dari hadiah. Iya, alhamdulillah. Selamat liburan ya keluarga Reza Davin. Sudah seminggu Siko mulai bekerja di perusahaan papanya. Memang Siko sudah diberikan kekuasaan untuk memimpin perusahaan itu menggantikan Pak Sumi. Sesibuk apapun Siko, tetap saja dia sering mengingat Sola dan Aluna. Siko menatap handphonenya. Diputarnya berkali-kali video kiriman dari Aluna. Video Sola. Hanya Sola tanpa memperlihatkan Aluna. Tak ada yang lebih menyakitkan selain dari hilangnya hakku menyebutmu sebagai istriku, Aluna. Gumam Siko. Bos, aku boleh izin tak pulang lebih awal? Tanya Fauzi, sekretaris Siko. Siko sengaja memilih sahabatnya yang lelaki untuk sekretarisnya. Sejak dulu memang Siko risih berdekatan dengan wanita. Hanya Aluna wanita pertama yang berani dia dekati. Mau kemana kamu? Sore ini jadwal anakku imunisasi. Aku mau antar istriku. Kasihan kan jika naik angkutan umum. Bibir Siko melengkung. Dia melihat kebahagiaan di wajah Fauzi. Sudah besar ya anakmu? Maaf aku belum pernah lihat. Baru 1 tahun. Tak apa, aku mengerti keadaanmu. Fauzi adalah saksi bagaimana sejak kecil Siko mengalami bipolar. Ya sudah, aku izinkan kau pergi. Ah, makasih, bos baik sekali. Kapan aku tak baik padamu? Fauzi nyengir. Siko adalah sahabat terbaiknya. Selalu mau meminjamkan duit saat Fauzi telat bayaran kuliah. Malam harinya. Assalamualaikum Aluna, ketik Siko dengan hati-hati. Saat ini dia tak boleh sembarangan mengirim pesan. Tak seperti dulu selalu ada kata love ataupun sayang di akhir pesannya. Waalaikumsalam, ada apa? Siko menahan perih. Tampaknya Aluna pun sama seperti dirinya. Amat menjaga ketikan pesan. Kakak mau tanya Sola kapan imunisasi. Bolehkah kakak ikut? Aluna menatap papanya. Dia tak mau nanti papanya marah. Pak, boleh tak kalau Kak Siko mengantar Sola imunisasi? Tanya Aluna dengan sangat hati-hati. Papa Gibran menoleh. Dari menatap televisi jadi menatap Aluna. Sebenarnya kalian berdua tak boleh bertemu secara bebas. Malu dilihat orang. Status kalian itu sudah bercerai. Aluna hanya diam. Dia tak berani berkomentar apalagi membantah. Tapi Papa juga seorang ayah. Papa tahu bagaimana perasaan Siko. Jadi Papa mengizinkan. Dengan syarat Papa dan Mama menemanimu. Dia tak usah jemput ke sini. Cukup bertemu di tempat Dokter Farhan saja. Tawa Aluna langsung terbit. Makasih, Pa. Aluna segera kembali ke kamarnya. Tawa Siko pun ikut terbit saat Aluna mengirim pesan jika Pak Gibran mengizinkan. 30 menit lamanya Siko menunggu di depan ruang praktek Dokter Farhan. Dokter anak terkemuka di kota itu. Anak-anak orang kaya pasti imunisasi padanya. Imunisasi khusus dan lengkap. Siko langsung berdiri saat terlihat Aluna dan Mama Santi datang. Assalamualaikum, sapa Siko dengan menangkup kedua tangan di dadanya. Pada Papa Gibran, Siko salim tangan. Waalaikumsalam, jawab Aluna berbarengan dengan Mama Santi. Boleh aku gendong? Tanya Siko. Boleh. Hingga nama Sola dipanggil tetap Siko yang menggendong. Farhan menatap Ipa pada Siko. Walau bagaimanapun, tak ada seorang pun yang ingin ada di posisi seperti Siko. Cobaan Siko amat berat. Sola menangis saat dia disuntik. Jangan menangis ya anak hebat, ucap Farhan agar Sola tenang. Setelahnya Siko mengayun Sola dalam gendongnya. Saat keluar ruangan, Aluna bertemu dengan teman sekolahnya dulu, Bian. Lama Aluna dan Bian mengobrol karena Bian pun mengantar anaknya imunisasi. Sesekali Papa Gibran melirik Siko. Papa Gibran menarik napas lega karena Siko tampak biasa saja. Tidak seperti dulu yang selalu menatap curiga dengan kemarahan saat Aluna bertegur sapa dengan lelaki. Alhamdulillah ternyata Siko benar-benar telah berubah. Batin Papa Gibran.